Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita masuk ke 22 Ramadan. Alhamdulillah nggak kerasa ya, satu pekan lagi kita selesai nih Ramadan tahun ini. Rasanya tuh kayak cepet banget gitu ya. Dan Hima juga punya kegiatan yaitu berlian berbagi kemuliaan ya di bulan Ramadan. Setelah sesi satu terkait olahraga gitu ya, kebugaran tubuh. Sesi dua terkait aktivitas di dapur gitu ya. Sesi tiga ini kita lebih ke kreativitas gitu ya. Juga anak-anak kan sudah liburan sekolah nih, mudah-mudahan bisa jadi aktivitas juga ya kegiatan untuk anak-anak di rumah. Oke, sebelumnya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu untuk memulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya, aku share screen dulu. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan. Oke, jadi sekarang ini kita akan ini ya, eh kegiatannya itu judulnya DIY amplop Lebaran gitu ya. Mungkin ece-ece gitu ya, ada yang mungkin juga udah menyiapkan gitu ya, ada yang udah beli dan sebagainya kayak gitu. Tapi di sini kita coba lagi ya, yaitu untuk DIY gitu ya, atau membuat sendiri ya. eh Cek, ya, suaranya hilang. Apa di aku doang? oh ya, di Enggak, udah. Cidinar Udah, udah. ada. Oke. Ya, ada. Jadi kita langsung nih, kenapa sih kita DIY gitu ya? Kenapa? Yang pertama itu kita coba meningkatkan kreativitas gitu ya. Jadi sebenarnya ini tujuannya itu eh, kita sebagai orang tua gitu ya, eh, menemani anak untuk mengisi kegiatan di rumah gitu ya. Karena kan anak-anak juga udah banyak yang libur ya. Ini udah apa namanya, momen liburan, tapi mengisi waktu juga nih masih ada Ramadan gitu ya. Mungkin butuh kegiatan atau aktivitas yang memang apa ya, untuk kegiatan di rumah kayak gitu ya. Nanti anak-anak juga bisa belajar desain misalnya ya pakai Canva, atau nanti pakai media yang lainnya ngegambar sendiri atau apa kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua itu alasannya tadi udah ya, mengisi kegiatan Ramadan, selanjutnya itu melatih motorik halus. Nah, melatih motorik halusnya itu ketika nanti buat Cenovi, ya maaf motong. Kayaknya perlu digedein deh, enggak ya? kurang gede ya. Eh, ya sih, enggak apa-apa. Masih kelihatan sih, Deng. Maksudnya apa Coba nggak usah? aku full screen kan ya. Ya, apa udah ini udah full screen ya? Belum. Apa sih namanya, di slide gitu. Oh, ya. Oke, baik. Yang di bawah kayaknya dia bisa deh, Cek. Enggak. Yang deket angka 50% itu Ini ya. satu-satu ya. Nah, itu, ha. Oh, Oh, enggak ya. Ya udah nggak apa-apa cuy, yang tadi aja cukup. bentar. Oh, ini nih. Nah ini tuh cukup tuh. Oh iya boleh. Nah, Nah ya ini. kelihatan ya. Iya. Soalnya pakai Oke. HP jadi kecil tadi. Iya ya, oke. Siap. Makasih. Sami-sami. Nah, terus tadi yang melatih motorik halusnya itu kegiatannya itu nanti kan kita saat buat amplop itu kan ada aktivitas menggunting, juga lem gitu ya. Itu juga bisa melatih motorik halus dan melatih fokus ya, kan motorik halus itu eh, apa ya, koordinasi antara tangan dan mata gitu ya, seperti itu. Kemudian juga mengajarkan berbagi. Nah, mungkin ada yang apa sih namanya itu, kayak yang eh kayaknya kita jangan membiasakan, mungkin ada yang bilang jangan membiasakan untuk ngasih apa sih, kayak eh disebutnya apa ya, angpau gitu ya pas Lebaran. Takutnya anak-anak itu ngerasa apa ya, nanti kayak berharap gitu ya untuk dikasih atau apa. Tapi coba kita eh putar gitu ya. Jadi
anak-anak misalnya belajar untuk berbagi gitu ya kepada orang lain gitu. Jadi bukan hanya anak yang berharap untuk mendapatkan, tapi memberi juga kayak gitu. Jadi ya memang itu gimana tujuan dan niat orang gitu ya. Dan, ada juga yang memang Lebaran ini tuh bagi eh, sebagian orang atau masyarakat itu kayak momen yang ditunggu gitu ya, karena eh, punya uang lebih gitu ya dibandingkan biasanya gitu. Tapi mungkin di sini kita ke anak kita memposisikan kita sebagai pemberinya misalnya kayak gitu. Nah, terus juga yang terakhir juga melatih berbisnis kalau misalnya mau dijual gitu ya, hasil kreativitas ini. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada inspirasi gitu ya. Mungkin banyak ya eja-eja semua nyari inspirasi di apa namanya? Di internet gitu ya, atau di marketplace atau di IG dan sebagainya tentang amplop lebaran gitu ya. Di sini tuh ada yang model kayak peluk gitu ya. Jadi di tengahnya itu kayak di apa ya? Kayak bukan disobek sih ya. Kayak Diselipin gitu. pakai cutter gitu. Jadi uangnya digulung dan bisa diselipin gitu ya. Kalau yang ini sampingnya itu dia pakai sedotan kayak gitu ya. Yang ini juga pakai sedotan dan dia ada kayak permennya kayak gitu. Nah, kalau yang ini yang simple banget gitu ya. Tulisan uang dan pita kayak gitu. Terus ini juga bunga dan kata-kata aja gitu ya. Terus kalau ini dia bentuknya segitiga gitu ya. Jadi kayak bervolume kayak gitu. Dan biasanya kayaknya isinya suka ada kayak snack gitu ya, entah permen atau coklat atau apa kayak gitu. Nah, kalau yang ini dia itu bentuknya kan kayak permen ya. Dia ini butuh alat tambahan ya, yaitu gunting yang gerigi ya, seperti itu. Nah, kalau ini selanjutnya itu ada kombinasi nih, ada dikasih uang juga sama dikasih snack juga. Itu mungkin apa ya? Ide-ide tentang amplop Lebaran selain yang mungkin bentuknya amplop yang kita kenal kayak gitu ya. Nah, nanti di sini ada contoh juga nih. Nanti aku akan kasih gitu ya. Apa namanya? eh, Materi ini yang teman-teman nanti bisa copy paste di Canva-nya masing-masing dan nanti bisa diedit-edit lagi gitu ya. Nah, di sini aku udah cariin elemen-elemen yang gratis ya, yang free, yang kalau Ece-Ece nanti buat juga gitu ya praktek itu tuh kalau nggak punya Canva Pro, ini udah Canva yang free gitu ya elemen-elemennya. Nah, yang ini di sini apa namanya? Yang ada gambar ini tuh sedotan gitu ya. Jadi yang emang uangnya diselipin di sedotan contohnya. Terus yang ini dan yang ini buat uang yang diselipin. Nanti tuh bisa kayak di cutter di sini. Ece-ece pointernya kelihatan kan di ece-ece ya? Kelihatan. Oke. Saya ini di sini Datar. dipotong gitu ya. Jadi nanti bisa diselipin gitu ya uangnya kayak gitu. Jadi kalau ini bentuknya kan ini ya apa sih lebih simpel gitu ya, tinggal dipotong terus ditambahkan sedotan atau di cutter tengahnya. Ini kalau misalnya anak-anak yang usianya lebih kecil gitu ya, TK atau di bawahnya lebih mudah gitu ya. Atau nanti bisa cari elemen yang ininya nggak tumpul nih. Jadi kan nggak perlu melengkung yang ngeguntingnya kayak gitu. Itu bisa. Dan ini kan aku udah ini ya slide-nya ini di ukuran A4 gitu ya. Kalau misalnya mau ngeprint langsung juga bisa kayak gitu. Nah, kalau yang ini contoh kalau misalnya Ece-Ece mau buat kayak bentuknya permen ya. Jadi di sini tengahnya, yang di sini sebenarnya bisa diisi juga ya. Gambarnya bebas. Di sini tuh nanti dilipat ke belakang. Terus nanti di sini di atasnya itu digunting gerigi ya kayak gitu. Kalau misalnya nggak punya gunting gerigi, sebenarnya bisa pakai gunting biasa ya. Cuman yang emang di apa sih namanya manual kan, Di eh zigzag gitu ya. jagnya kayak gitu. Ini juga bisa diedit lagi gitu ya kalau misalnya mau diisi ininya dan sebagainya. Tapi di sini ada tengahnya yang di sisi kanan kirinya itu untuk dilipat ke belakang, terus nanti dilem ya. Ini dan ini dilem kayak gitu. Nah, terus di sini kalau bentuknya yang ini tuh udah familiar ya buat Ece-Ece ya bentuknya kayak amplop dan dia bisa untuk uang yang satu lembar gitu ya.
satu lembar tanpa dilipat kayak gitu. Nah, di sini pakai elemen-elemen yang ini kemudian dirangkai menjadi seperti ini kayak gitu. Yang ini yang grid ya. Jadi gridnya itu dibesarkan terus di crop kayak gitu. Nah, elemen-elemen yang di sini juga free ya. Ece-ece ya mulai dari bentuk amplopnya dan yang lainnya. Ntar ini bisa dirangkai-rangkai. Nanti di slide selanjutnya itu ada kayak amplop kosongnya ya. Nanti bisa nih sama apa namanya sama anak-anak gitu ya merangkai gambarnya bareng-bareng kayak gitu ya. Kira-kira dari eh, gambar atau elemen yang udah ada ini anak-anak punya ide apa kayak gitu bisa dituangkan. Di sini juga bisa diubah gitu ya. Kalau ini kan ada untuk siapa dari siapanya kayak gitu. Dan di sini juga udah ada garis bantunya nih yang hitam-hitam ini untuk mengguntingnya kayak gitu. Selanjutnya nanti tinggal di lem ya, yang bagian ini dan bagian ini yang dikasih lem. Nah, kalau yang ini bentuknya itu dia kayak apa ya? eh yang putihnya ini dilipat ke belakang ya. Nah, ini agak beda kan bentuknya. Dia nanti yang menutupi si samping-sampingnya ini. Dan dia tengahnya ini butuh dilem ya untuk merekatkan ke belakang. Ini juga simpel ya, nanti jadinya seperti ini kayak gitu. Ini juga di sini ada ininya ya elemen-elemen yang menyusunnya. Ada yang ini eh grid yang ini dia udah ada background sama gridnya dan warnanya juga bisa diubah ya. Yang awalnya ini diubah warnanya jadi ini kayak gitu. Terus yang ini dia juga elemen free ya aja ya. Dan di sini kenapa ada garis putihnya? Karena dia pakai ini yang bayangan itu ya. Bayangan terus bisa dikasih efek putih kayak gitu. Ini nanti bisa dipraktekkan juga ya kalau misalnya mau. Nah, kalau yang ini, eh kalau yang ini elemennya pro ya, alias berbayar kalau mau pakai elemen ini. Nah, kita Cece masih inget ya dulu tuh tahun lalu sih ya, yang ramenya itu, eh jadi di belakang gambar ini tuh kayak ada amplop kecil ya. Jadi nanti uangnya itu diselipin di amplop yang ada di belakang cookies, gambar cookies ini kayak gitu. Atau juga bisa, misalnya gambar cookiesnya ini ada dua, terus dilem gitu ya. Nanti uangnya masuk di atas kayak gitu. Tuh. Jadi amplopnya itu bentuknya cookies gitu ya, Ece-Ece ya. Kayak gitu. Jadi ngiler lihat Kenapa? cookiesnya. Jadi ngiler lihat cookiesnya, salpok. Iya kan, jadi kita kayak ngasih makanan gitu ya. Kayak real banget ya. Iya. Kayak real banget dan kuehnya itu ada tradisional dan modernnya juga gitu ya. Ya Cece bisa nih. Dan di marketplace tuh ada loh amplop yang kecil-kecil gitu ya. Cuman kalau misalnya pesen di marketplace mah udah telat kayaknya ya udah numpuk banget pengiriman gitu. Jadi bisa dibikin manual gitu ya kalau mau pakai kayak gini. Nah, di sini ada contohnya nih Cece. Kalau misalnya mau desain gitu ya. Tapi kalau misalnya ini Ece bisa buat kayak template ya. Aku udah nyoba. Mungkin nanti aku kirim gambarnya di WAG aja ya. Jadi aku bikin amplop eh dari kertas kado gitu ya. Kenapa sih kertas kado? Kan kertas kado itu udah ada gambarnya ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada ece-ece yang mungkin jauh gitu ya dari percetakan atau di rumah yang nggak ada printer gitu ya. Tapi bisa menggunakan kayak kertas kado eh apa namanya untuk desainnya ini kayak gitu ya. Atau misalnya langsung aja nih ini ngeprint terus nanti digambar gitu ya sama anak-anak, ntar tinggal dilipat kayak gitu. Jadi ini bisa buat template ya aja ya. Template untuk mencetak amplop di kertas HVS atau kertas kado gitu ya. Tapi kalau kertas HVS mah langsung gitu ya nanti digambar di sini kayak gitu. Nah, kalau ini nanti ini bisa diedit ya sama Ece-Ece kalau mau ngajarin anak desain gitu ya. Kan udah ada warnanya nih, jadi tinggal diubah-ubah aja. Nah, kalau misalnya ini kan kosongan ya, polos ya. Nanti kalau Ece-Ece mau ngedesain di sini,
dia kan harus diisi dulu nih pakai chefnya gitu ya biar ada warnanya dan sebagainya kan repot ya. Ini lebih pasnya buat kayak cetakan kali ya buat template kalau mau buat di kertas kado dan yang lainnya. Kalau yang ini bisa buat ece nggak desain gitu ya. Warnanya tinggal diubah-ubah karena dia bisa diubah warnanya kayak gitu. Nah, ini juga nih ada dia itu bentuknya nanti bisa jadi segitiga ya, bervolume dan cocoknya itu lebih ke apa ya? Kayak di dalamnya kayak snack kali ya, Cece ya, kayak gitu. Dan kalau mau kuat kertasnya harus agak tebal gitu, supaya ngebentuk si segitiga ini. Kayak art paper gitu cukup ya? Yang kayak art paper yang kita biasa suka ngeprint kayak brosur, flyer gitu. Bisa sih, Cek. Aku Bisa ya? malah pernah bikin dari ini kertas HVS ya. Cuman yang memang kecil ya. Mm-mm. Kecil apa sih tipis ya. Dan aku buatnya Mm-mm. ukurannya kecil. Jadi yang emang cuman muat Yupi berapa gitu ya. Kayak gitu. Mm-mm. Ini bisa kayak gitu. Cuman enaknya sih agak tebal ya biar lebih kokoh. Kalau art paper juga kan sebenarnya lebih tebal dibandingkan HVS ya. Kayak Mm-mm. gitu. Kan ada GSM-nya juga ya mereka ya. Nah, berarti Iya nyarinya harus yang gramasinya. lebih lebih tebal ya. Benar. Atau juga bisa pakai art karton ya. Art karton kan Oh, lebih art tebal karton nih. ya. Lebih Hahaha. tebal dari art paper. Nanti kita coba juga ya tentang jenis-jenis kertas kayak gitu ya. Ntar kita bahas. Nah, ini yang bentuknya tadi ya, yang udah ada contoh desainnya. Ini juga bisa nih di otak-atik lagi. Nah, di sini aku udah sediakan gitu ya ece-ece ya. Di sini ada elemen-elemen yang free-nya. Yang tadi ini grid pakai ini. Atau ini juga bisa langsung dipakai ya. Kalau misalnya mau amplopnya itu ada kayak apa ya? Gridnya lah yang biar nggak polos banget bisa atau yang tadi buat yang amplop yang pakai sedotan juga bisa nih ini kan udah ada backgroundnya ya terus juga enggak lah apa sih ininya juga tumpul ya bukan tumpul ini lancip ya jadi ngeguntingnya buat anak-anak lebih mudah jadi bisa dipakai. Nah ini ada tulisan-tulisannya juga nih Cece ini elemennya free ya jadi kalau nggak punya Canva yang pro ini bisa dipakai ini karena free. Nah, ini juga gambarnya. Mungkin Ece udah bisa ya caranya nanti tinggal diduplikat terus nanti dipindahkan ke slide yang memang mau didesain atau dimasukkan gambarnya. Ini juga untuk gambar-gambar orangnya ini juga free. Kalau Ece pakai Canva Pro, pilihannya lebih banyak banget ya yang bagus-bagus kayak gitu. Kalau misalnya belum punya Canva Pro, bisa pakai yang ini yang gratis. Ini kayak gambar beduk, masjid dan ketupat. Dan ini juga kayak ornamen-ornamen yang Islamik gitu ya. Yang ini bisa untuk bagian atas amplopnya. Ini juga ada hiasan-hiasan disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Ini juga masih ornamen. Kayaknya habis ya. Nah itu ya. Kita coba balik lagi nih. Nah, ini jenis-jenis amplop ya, ece-ece ya. Kita masuk ke tadi ya, yang pembahasan kertas gitu ya. Jadi, untuk ece-ece kalau misalnya mau buat nih kayak amplopnya bentuknya kayak gini ya, yang dia itu cuman selembar aja gitu ya, nggak ada dilipat ke belakang. Cece bisa pakai yang art karton ya. Karena art karton itu lebih besar gitu ya. Kalau misalnya art karton yang standar itu 260 GSM itu kayak di Gundaling atau saya print itu 2.500-an per A3 gitu ya. Kalau misalnya lebih tebal lagi ada yang 310 GSM itu 3.500 per A3-nya. Jadi biar lebih tebal, ini pakai yang lebih tebal juga. Kalau misalnya pakai yang kayak gini gitu ya. Ini tuh bentuknya nggak segitiga ya Ece-Ece ya. Bentuknya mirip kayak permen, cuman yang di bagian bawahnya itu beda arah ngelipatnya ya. Makanya dia jadi segitiga kayak gitu. Nah ini bisa pakai kertas yang nggak terlalu tebal juga ya. Kayaknya ini art paper deh. Supaya mudah gitu ya untuk dibentuknya. Kalau yang eh, permen juga art paper kayak gitu.
Yang ini lebih pasnya ini ya art karton. Terus ini art paper, sama ini art paper. Dan kalau bisa, kalau mau nyetak di percetakan gitu ya, lebih enaknya itu art papernya itu yang 120 GSM ya aja ya. Itu lebih apa ya, lebih tipis dan lebih mudah dilipatnya. Karena kalau makin tebal, ini pas kita ngelipat bagian ininya lumayan susah ya, nanti jadi nggak rapi kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi art karton itu kan per A3 itu 2.500 ya. Kalau art paper itu yang 120 GSM itu sekitar 1.800 atau 1.900 ya. Pokoknya di bawah 2.000 gitu aja per A3-nya. Di biasanya kalau yang ukuran ini tuh 1A4 kan ada dua ya. Kayak gini ada dua. Berarti kalau 1A3 aja bisa dapat 4 amplop gitu ya. 4 amplop dengan harga cetaknya itu 1.800-an gitu. Kalau misalnya yang art karton 2.500-an gitu. Tapi kalau misalnya bentuknya mau kayak gini gitu ya, yang tadi buat pakai sedotan. Kalau misalnya ini A4 itu dapat 6 misalnya ya berarti satu A3 itu dapat 12 kayak gitu. Jadi dengan 2.500 itu dapat 12 amplop kayak gitu. Paling nanti tinggal ini ya nyari sedotannya. Atau kalau misalnya nggak punya sedotan gitu, Ece juga bisa ngegulung kertas sisaan dari apa namanya tuh ngegunting ininya ya, ngegunting si art kartonnya juga bisa nih dibuat gulungan kayak gitu ya. Karena kan kalau pakai apa namanya sedotan itu harus yang gede ya, Iya, yang sedotan yang sedotan buat boba ya. bubble-bubble gitu, Mm-mm. boba-boba ya. Soalnya kalau kecil kan Masukinnya sayang effort. ya. Nanti uangnya rusak, mana uangnya baru gitu kan. Misalnya kayak gitu. Kalau nggak mau, kayak nggak usah pakai sedotan deh gitu ya. Mungkin bisa pakai yang ini gitu ya. Tinggal di cutterin, ntar dimasukin, diselipin kayak gitu. Ini juga kalau misalnya mau pakai yang kayak bentuknya permen, di itu bisa dapet 8 lah ya, yang ukuran A3 itu kayak gitu. Gitu aja dan eh, aku mau nunjukin juga ya. Mungkin aku eh kirim di grup sih ya fotonya ya. Jadi aku beli kertas kado yang memang bentuknya unik banget gitu ya. Dia itu ada gambar ornamennya dan aku pakai template cetakan yang kayak gini gitu ya. Jadi tinggal di apa sih namanya? Tinggal dicetak aja gitu ya di kertas kado gitu. Kalau misalnya kita kayaknya, aduh nggak keburu nih kalau misalnya nyetak-nyetak di percetakan gitu ya. Terus juga di rumah juga nggak apa namanya, nggak ada printer gitu. Ntar ya, sambil aku fotokan. Nah, kalau misalnya menurutku sih kalau mau aktivitas sama anak gitu ya, eh, kalau nggak mau ribet buat desainnya atau apa, ini bisa pakai kertas kado nih, Cece. Nah, ini tuh kertas kadonya itu yang aku beli itu dia kayak dari kertas craft gitu ya yang warna coklat kayak gitu. Bentar ya. Ini aku kirim di WAG ya kertas kado. Nah, kemarin itu kan aku sempat jualan amplop juga ya. Sebenarnya buat diri sendiri juga sekalian dijual gitu ya. Karena pakai printer, aku pakainya itu ini pakai kertas foto. Karena kan nggak bisa ya kalau printer rumahan itu pakai kertas art paper karena tintanya beda gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai printer di rumah yang aku pakai harus pakai kertas foto baru bisa.
Dan kertas fotonya juga aku dapet yang 120 GSM, ece-ece. Jadi sama kayak art paper 120 GSM kayak gitu. Dan memang lumayan ini ya, lumayan apa namanya tuh? eh Tipis dan mudah dilipat kayak gitu. Wah. Mungkin itu ya. Coba aku ini ya, share sebentar. Nanti Ece bisa buka juga. Aku ubah dulu ya, bisa lihat salin tautan. Oke, bentar aku stop share dulu. Nah, nah, aku share ya link Canva-nya. Ece kalau misalnya mau buka, ini kan cuman bisa lihat ya. Nanti bisa dipilih, disalin dulu ya supaya bisa Ece buka di Canva masing-masing. Nanti bisa nih sekalian buat apa namanya? Kayak otak-atik gitu ya desainnya. Kira-kira Ece mau buat kayak gimana kayak gitu. Nah, di sini udah ada template-nya ya. Kalau misalnya Ece mau eh, diduplikat gitu ya, si slide-nya. Misalnya slide yang ini nih kayaknya mau diduplikat soalnya mau eh, buat yang baru desain gitu ya. Ntar tinggal pilih duplikat aja, duplikat halaman kayak gitu. Terus juga kan kita bisa ini ya dari slide mana gitu kan. Ntar kita bisa pindahin nih, misalnya ini di copy dulu, terus nanti pindahin ke atas gitu ya. Nah, jadi yang emang di yang di slide-slide bawah ini jadi kayak bank apa ya, bank gambar gitu ya, Caca ya, bank elemen. Jadi kalau aku biasanya kalau misalnya ngedesain kayak bikin amplop lebaran kemarin itu, jadi nyari dulu nih kira-kira tulisannya apa, gambarnya apa, elemen yang dipakai apa gitu ya. Dikumpulin dulu. Nanti pas ngedesain itu tuh udah tinggal apa ya, tempel-tempelin gitu. Jadi itu lebih menyingkat waktu kayak gitu. Dibandingkan kita satu-satu gitu ya. Kok semuanya bagus gitu ya. Mana yang cocok. Nanti kan keburu hilang gitu ya elemennya. Tadi namanya apa gitu ya, keywordnya apa dan sebagainya. Jadi eh enaknya itu kalau kita udah punya bank gambar kayak gini gitu ya, nanti kita tinggal pindah-pindahin aja ke slide tempat kita kerja kayak gitu. Gitu sih Ece-Ece. Ini sebenarnya dibuat simple aja ya, karena memang tujuannya itu lebih ke apa ya? eh Ngasih ide gitu ya buat Ece-Ece buat berkreativitas di rumah kayak gitu. Mangga ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, udah ada cekian juga ya. Cekian udah buat kayaknya ya Cekian ya. Cekian yang paling ini nih rajin banget. Belum bikin-bikin, lagi bikin pempek. Oh, salah ya. Masya Lagi Allah. lagi bantu-bantu bikinnya malah masak-masak. Kalau ke desain-desain belum. Ini Tapi ya. rencananya itu sih pakai kertas kado. Kalau kertas kado kan maksudnya nggak usah ngeprint-ngeprint ya. Jadi Iya kalau bener. misalnya lagi mudik kayak aku kan lagi mudik nih, bisa pakai kertas kado terus bikinan sama sama anak-anak tuh. Terus rencananya sih malah
sempet pingin yang jadi amplopnya tuh ntar di-combine sama ngasih snack. Jadi isinya nanti kalau ngasih ke teman-temannya atau ke anak-anak tuh ada snack sama uang kayak gitu. Cuma lupa kayak apa ya? Waktu Kayak itu gini pernah ya, lihat Ce ya. sepintas. Coba mana? Yang kayak gini. Mhm mhm. Jadi nanti isi amplopnya itu bisa ada misalnya mau dikasih kayak wafer gitu ya, Mm-mm. wafer terus uang kayak gitu. Berarti harus yang tebel kali ya? Atau dibikin kayak bingkisan atau yang permen itu bisa kali ya? Isinya ntar Iya, ada yang ada ini snack cekian. seuang gitu. Kan kalau bentuk Mhm permen kayak gini, kayaknya satu lembar kertas kado kan gede ya. Itu bisa 4 mungkin mhm. ya. Isinya jadi banyak gitu kan. Mhm Terus mhm mhm. kan yang kayak permen itu kan kayak gini ya. Jadi tengahnya, Mhm terus mhm. yang ininya kan tinggal dilipat aja kan kayak gitu. Tinggal ininya dilem, terus nanti di zigzagin ininya kayak gitu. Kalau Di kertasnya doang zigzag teh enak ya, semuanya udah full kan kayak gitu. ya. Oh iya 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 Mm-mm. pakai permen. Kalau yang ketupat gitu kayak gimana ya, Cek? Coba kayak Ketupat ketupat apa yang Prisma Prisma ini, bikin nggak? Mm-mm. ini, Iya, ini bukan. itu gimana? Iya, Kalau yang itu bikinnya gimana? ini Ce, jadi dia itu ngelipetnya beda arah aja. Misalnya ini kan awalnya gini kan, gini. Oh Yang iya iya bawahnya iya iya. dicubit arah berbeda. Beda. Oh iya jadi begitu ya. Ya, ini Oke. bisa juga Makasih, nih. Cek, makasih. Nah, misalnya yang Terjawab sudah. cekian tadi ya pakai kertas kado, nanti bentuk kayak gini nih, nanti eh, yang atasnya langsung dilem kayak Mm-mm. gini, bawahnya dicubit arahnya berbeda. Nanti dia bentuknya jadi kayak segitiga kayak gitu. Terus kan Oh dalamnya iya. bisa snack ya, bisa bervolume juga kan kayak gitu. Oh iya iya iya. Makasih, Cek. Kemarin lagi Sami-sami. mikir-mikir ya. Iya, Ngerti. nanti kan cekian udah mudik kan ya gitu. Biasanya kan cekian Iya. aktif banget nih ke Gundaling atau kemana gitu kan. Kalau misalnya Ternyata, heeh, mudik, ternyata di sini malah deket juga sama ada percetakan. oh ada Deket deket. banget. Ada jalan kaki malah bisa coba. Ih, seru banget kalau gitu mah cekian. Kalau deket percetakan Kemarin mah. mendadak apa butuh ibu butuh stiker gitu kan. Ternyata bisa. Udah nih pakai Canva doang klik-klik. Jadi mereka mau bikinin apa garis potongnya gitu. Wah, enak Kamu nih. baik Tapi ya banget ya. cuman yang amplop belum ya amplop emang rencananya pengen bikin sama anak-anak jadi ya pakai kertas kado rencananya. Makasih Mm-mm. Cek. Oh, tadi dah dibantu itu. Oke, sami-sami semangat cekian. Iya, karena pakai kertas kado itu tuh memudahkan ya. Apalagi yang nggak keburu desain-desain atau nggak keburu ke percetakan atau nggak ada printer di rumah gitu ya. Kan udah banyak gambarnya tuh ya, udah full ya, yang lucu-lucu atau apa tinggal dibentuk aja jadi amplop kayak gitu. Dan apa ya? Ini kebetulan banget ya aku dapat kertas kado. Aku beli kertas kado di Shopee ya. eh apa ya? Kadang tuh kalau fotokopian deket rumah itu tuh kertas kadonya itu apa ya? Motifnya tuh tidak menarik gitu ya. Dan Iya, kurang lucu ya. iya, ini loh motifnya itu tuh buat anak-anak juga terlalu kaku gitu ya. Gimana sih kayak gitulah ya. Nah, terus akhirnya nyari di Shopee gitu ya dan ada yang emang dia itu motifnya itu udah kayak motif Ramadan banget gitu ya. Kayak ada masjid, Al-Qur'an dan sebagainya jadi kayak pattern gitu kan kayak gitu. Dan kalau misalnya ini kalau Oce beli juga kan udah mepet banget ya, udah membludak banget pengiriman. Jadi bisa pakai kertas kado yang deket rumah aja kayak gitu. Itu sih dari aku ya. Jadi buat kegiatan yang seru gitu ya di rumah. Dan yang tadi cekian gitu ya, bisa nih buat apa ya kayak berbagi snack gitu ya ke eh, temannya anak-anak kita kayak gitu ya. Jadi anak kitanya gitu ya yang berbagi gitu kepada orang lain kayak gitu. Misalkan bisa gitu ya kayak gini nih, misal kayak beng-beng atau kalpa. Ini kayaknya harganya berapa ya beng-beng kecil itu? 1.000-an ya? 1.000 atau berapa gitu ya mungkin ya mungkin nominalnya enggak begitu besar gitu ya tapi anak-anak bisa berbagi gitu ke orang lain kayak gitu. Oke, Eci ada yang mau ditanyakan lagi? Udah sih.
Udah ya, sebenarnya udah jelas banget sih. Buat amplop ini tinggal dipraktekkan aja gitu ya sama Ece-Ece semua kayak gitu. Tadi kan aku udah share ya link slide ini. Ece-Ece bisa Mm-mm. copy ke apa namanya Ke Canva Canva-nya ada. Ece-Ece masing-masing. Nanti Hmm. baru bisa diedit kayak gitu. Oke. Oke, Aku kayaknya mau ngeprint nih biar soalnya kan udah libur ya biar sibuk juga anak. ya bener banget Cek. Kalau di rumah ada printer Celeli. Gak ada, aku biasanya ke Sae situ. Oh deket ya saya. Kalau aku Enggak biasanya sih, ini ke sih, Gunung Gunung Batu sih, kan ada yang Sayang Express itu loh yang dekat pasar. iya. Oh, Mm-mm. Kan ada dua deh. oh iya iya. Lebih cepet yang saya ekspres ya. Mungkin karena dia nggak terlalu rame kali ya, Oh jadi iya dia nggak bener. terlalu ini, Kalau lebih aku cepat tuh sih. kadang selain ke Gundaling ke Cyprint yang Iya, yang di Loji kan? eh, Mm-mm. dan aku biasanya via WA. Sama, aku juga terus ntar tinggal ngambil atau diambil Gojek. Iya sama aku juga gosen paling ya. Oh, Karena iya, kalau kita yang ke sana jadi double kan ongkosnya. bener. Makan Kalau waktu juga. kalau gosen kan tinggal ini aja gitu. Kita nunggu di rumah. Oh, Mm-mm. ini jadi alternatif ya buat anak-anak. Walaupun biasanya kalau anak-anak kan belum rapi ya ngeguntingnya ya. Ya mungkin goalnya itu lebih ke ini kali ya buat aktivitas mengisi Ramadan kayak gitu. Nah misalnya nih anaknya Celeli gitu ya mau buat yang ini yang tadi ditanyain Cekia nih bisa nih. Saya kayak berbagi snack atau apa kayak gitu juga bisa. Itu ya itu aja sih Iya. ece-ece. Nanti aku share apa namanya eh contohnya gitu ya sama di yang lainnya gitu biar yang lain juga bisa menyusul menyimak gitu ya. Oke. Oke, mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan kita cukupkan gitu ya. Ntar kita lanjut diskusi di WAG, terus nanti ada challenge juga buat Ece-Ece yang mau praktik gitu ya, buat amplop lebaran ini kayak gitu. Mungkin aku stop share dulu. Nah, mungkin itu ya Ece-Ece yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan Ece-Ece bisa mempraktikannya gitu ya bersama anak-anak di rumah. Jadi kegiatan Ramadan di waktu liburan ini gitu ya sebelum apa namanya Lebaran kayak gitu. Karena Ramadan juga tinggal menghitung hari ya. Ini udah hari ke-22 berarti sekitar 8 harian lagi ya Ramadan yang tersisa gitu ya. Mudah-mudahan kita juga bisa mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat dan produktif. Hatur nuhun, Dinar, Leli, Cekian ya yang udah hadir hari ini. Nanti kita sambung lagi di WAG. Mohon maaf gitu ya kalau banyak kesalahan atau kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika. Allahumma Asyhadu bihamdika an la asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa anta astaghfiruka. astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke, sampai jumpa di WAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.